mini webinar series dengan tema digital dan kolaboratif marketing environment pada Selasa 20 Februari 2024 yang diadakan oleh Program Studi Master Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Hari ini dua pembicara kita sudah hadir. Yang kami hormati ada Bu Kirana Kejora, juga ada Dr. Niko yang beliau berdua akan siap sharing berbagi ilmu dengan kita semua. Untuk acara pada siang hari ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Program Studi Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan kemudian dilanjutkan oleh materi dari Ibu Kirana Kejora, yang kemudian ada materi dari Dr. Niko Christian Sunario MMRS, berlanjut dengan diskusi dan akan ditutup kurang lebih sekitar pukul 15.30. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, semoga kita diberikan kelancaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa kami persilahkan. Amin, terima kasih. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan Ketua Program Studi Magister Manajemen Rumah Sakit yang terhormat Dr. Tita Haryanti MKes, kami persilahkan. Terima kasih moderator Bu Sofi yang saya sayangi, para panelis yang saya hormati, dan Bapak Ibu peserta. Salam kenal, yang belum kenal, yang sudah kenal, sampai berjumpa kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang bersedia hadir pada pada webinar pada siang hari ini, Dr. Niko dan Bu Kejora. Senang rasanya, bahagia rasanya karena MMRS ini didatangi oleh seorang atau dua orang yang luar biasa ini, dan apalagi salah satunya adalah influencer, sehingga bisa berbincang-bincang bersama seluruh mahasiswa dan alumni serta peminat manajemen rumah sakit yang ada di Indonesia. Besar harapan kami akan terjadi diskusi yang luar biasa setelah pemaparan dari kedua pemateri. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang waktu, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara ini, dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Tita. Baik, Bapak Ibu, kita beranjak ke acara inti kita pada siang hari ini. Jadi kalau kemarin mungkin Bapak Ibu akan hadir dalam sebuah webinar series yang dibuat oleh Program Studi Magister Manajemen, mungkin sedikit tegang dalam tanda kutip karena bicaranya tentang policy kesehatan, kita bicara tentang sesuatu yang sangat ilmiah sekali. Hari ini tetap ilmiah gitu ya, tapi kita punya dua pemateri yang kayaknya fun banget gitu. Yang pertama Bu Kirana Kejora, yang dari topiknya saja sudah menarik karena kita akan storytelling, sharing seperti itu ya. Jadi intinya kita akan cerita-cerita. Kemudian pembicara kedua kita ada Dr. Niko, masih fresh gitu ya. Kelihatan muda sekali. Nah, hari ini kita akan banyak berbagi, banyak mendapatkan masukan, cerita-cerita gitu yang semoga kami harapkan bahwa ini benar-benar bisa berimpact kepada bagaimana Bapak Ibu mengelola masing-masing rumah sakit, tentunya dengan sudut pandang pemasaran digital begitu. Baik, sebelum saya mulai materi dari pembicara pertama, Ibu Kirana Kejora, izinkan saya menceritakan sekilas tentang beliau. Jadi beliau ini adalah pendiri dari Elang Nuswantara, yaitu sebuah komunitas penulis buku Nuswantara. Jadi beliau ini adalah sastrawan, cocok sepertinya dengan Ibu KPS kami, yang juga kayaknya punya tes sastranya sangat bagus, suka bikin puisi begitu Bu Kirana. Jadi senang sekali hari ini Bu Kirana bisa hadir gitu. Selain itu beliau juga merupakan pengampu dari program Widuri, Wirausaha Digital Mandiri, Subsektor Penerbitan dan BIMTEK Storytelling dari Kemenparekraf. Beliau ini adalah sastrawan dari Ngawi, betul nggih Bu Kirana?
Iya. Beliau dari Ngawi, penulis buku bestseller, penulis skenario film, dan ternyata yang menarik adalah sesama UB, karena beliau ini adalah alumni dari FPIK UB. Demikian Bapak Ibu, sekilas tentang Ibu Kirana Kejora. Saya sendiri juga baru mengenal beliau ketika Dr. Vira menceritakan tentang bagaimana menariknya Bu Kirana begitu ya ketika bercerita, kemudian bagaimana itu bisa diadaptasi dengan pemasaran di digital marketing gitu. Hari ini beliau akan sharing, berbagi tentang storytelling for sharing. Jadi kalau Dewa Eka menyebut sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian, ternyata sekarang hari ini saya menemukan istilah baru, ada storytelling for sharing yang akan disampaikan oleh Ibu Kirana Kejora. Bagaimana kemudian kita bisa membumikan pelayanan rumah sakit, begitu. Menarik sekali, semua sudah tidak sabar. Kami persilahkan yang kami hormati Ibu Kirana Kejora untuk bisa mempresentasikan materi. Ya, terima kasih para dokter nih yang saya hormati ya ini dari Magister Manajemen Rumah Sakit FKUB, kampus saya tercinta. Sudah sekian tahun juga saya tetap ingat bahwa Brawijaya itu bagi saya adalah kampus terindah ya. Meskipun saya lahir di FPIK, Fakultas Perikanan ya, Perikanan Kelautan. Saya kini menjadi praktisi apapun yang berbau literasi. Ya, semula berawal dari pekerjaan saya sebagai konsultan kelautan perikanan, lalu di sana ketika saya jalan banyak sekali yang harus saya tulis dan tiba-tiba beberapa tulisan itu menjadi novel dan menjadi film layar lebar dan ya intinya berproses semua sampai di titik ini memproduksi beberapa film. Itu tidak lepas dari bagaimana saya memasarkan karya-karya saya, buku-buku saya, sampai saya dipercaya saat ini lagi prepare juga film layar lebar untuk Indonesia Timur ya. Mungkin minggu depan kita udah mulai jalan dan hari ini saya sangat bersyukur masih bisa diberi ruang indah berbagi untuk para dokter di sini, para teman-teman praktisi marketing komunikasi ya. Saya juga ngalir aja menjalani semua ini, tiba-tiba banyak pekerjaan-pekerjaan ruang-ruang yang bisa saya masuki yang berhubungan dengan pemasaran digital marketing ya. Karena saya di sini bicara sebagai praktisi, bukan akademisi, karena saya tidak pernah sekolah formal untuk ya, sesuatu yang berhubungan dengan marketing ya. Tapi semua tuh ngalir. Artinya siapapun bisa menjadi seorang influencer, siapapun bisa menjadi seorang markom yang bisa menaikkan branding apapun. Selama kita mau belajar, kita bisa baca tulis, kenapa tidak? Dan satu ramah digital ya. Nanti akan saya persembahkan juga di akhir PowerPoint saya, presentasi PowerPoint yang hanya 40 slide, biasanya 100-an slide, Bu. Jadi ini, jadi Bu Ketua, kalau saat ini ya udah karena waktu saya press lagi, dan nanti di akhir presentasi saya akan saya persembahkan apa yang namanya itu produk teaser. Saya bikin cepat tadi malam, itu ini bisa dicontoh sama teman-teman, itu sangat simpel, sangat gampang, tidak perlu aplikasi yang rumit gitu kan. Nanti akan kita share ya apa yang bisa saya lakukan untuk apa teman-teman di MMRS ini. Bisa dibantu admin untuk share materi saya. Baik, baik. Mas Dimas. Ya. Selama ini teman-teman tuh banyak, apalagi para dokter ya, mungkin apaan sih gitu kan, bikin tulisan storytelling gitu. Padahal itu sebenarnya buat apa kita susah payah bikin produk, mempersiapkan semua hal, tapi kalau kita tidak pandai untuk mesarkannya. Ya, tema kali ini sih jargon yang di mana-mana saya bawa ketika saya bukan mengajar ya, saya lebih ke sharing aja, berbagi. Storytelling for story selling. Jadi bisa menciptakan selling tapi nanti akan menjadi sesuatu yang bisa apa ya, bercerita. Cerita itu pun akhirnya akan mendatangkan output, outcome. Ya. Oke. Ya. Ya, bisa per slide aja ya. Biar enak dilihat. Oke. Ya, ini tema kali ini ya teman-teman, storytelling for story selling. Ini
Yang berada di ruangan ini lebih enak saya sebut para creative planner ya sebenarnya ya. Jadi para entrepreneur itu siapapun beliau yang mau bergerak di bidang marketing, berinovasi, berkreasi, berinovasi, biasanya saya lebih senang menyebutnya dengan para creative planner. Entah itu dokter, entah itu teman-teman pelaku UMKM, karena lebih gimana gitu ya. Oke, saya buka slide pertama. Semua brand pasti punya cerita. Ya, tidak mungkin kita memiliki produk tidak punya cerita, pasti ada asal usulnya. Sama atau beda antara, saya langsung aja ya, jadi karena waktu kita gerak cepat ya. Sama atau beda antara konten marketing, storytelling, dan copywriting. Ya. Ini apa sih gitu kan? Oke, next. Nah, konten marketing ya, adalah amunisi penting memasarkan sebuah produk, baik produk jasa maupun barang ya, gitu kan. Ini yang selama ini saya lakukan. Jadi konten marketing itu kalau berhubungan dengan tulisan itu ada dua, content writing dan copywriting. Ya, content writing itu diarahkan untuk membangun kepercayaan, ya, loyalitas, minat, dan memiliki tujuan akhir berupa penjualan, konversi, dan brand awareness. Bisa berupa blog dan artikel, postingan sosial media, email, newsletter, e-book, podcast, radio. Nah, salah satu metodenya adalah dengan storytelling, menceritakan, bertutur, tidak asal ya. Yang kedua adalah copywriting. Copywriting tulisan yang akan memberikan informasi agar konsumsi itu tertarik membeli produknya atau menggunakan jasa. Nah, ini biasanya berupa iklan online offline, slogan, tagline, webpage, konten SEO, email campaign, dan brosur. Jadi langsung to the point, gitu kan. Kelebihan kekurangannya, saya pikir kita bicara ke kelebihan aja ya di sini. Jadi kita langsung terus berkreasi antara content writing dan copywriting itu memang dinamis ya, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi zaman. Next. Nah, ini sebenarnya kemarin waktu dihubungi panitia, saya, aduh, bicara rumah sakit, manajemen, saya memang belum pernah ya mengisi acara yang berhubungan dengan rumah sakit, tapi salah satu film saya berjudul Ayah Menyayangi Tanpa Akhir, itu dari novel saya, di mana tokoh utamanya adalah apoteker, kemudian tokoh peran kedua adalah seorang dokter. Nanti bisa dilihat di YouTube. Di situ saya juga akhirnya juga banyak belajar ya, karena saya periset, penulis yang baik pasti adalah seorang periset yang baik pula. Jadi saya juga sedikit mempelajari apa yang harus saya tulis. Jadi termasuk ketika kita nge-branding sesuatu ya. Hari ini saya coba belajar dan saya share di sini bagaimana sih untuk membranding sebuah rumah sakit. Intinya kan itu ya, gitu kan. Yuk naik kelas teman-teman. Go kreatif saya yakin teman-teman. Go digital juga sudah. Go global pada akhirnya. Yuk kita sama-sama membranding ya. Dengan cara apa? Hanya 4 cara sih ya. Empat yang kita butuhkan, bukan 4 cara ya. Tapi 4 yang kita butuhkan di sini adalah riset audience pasti ya. Jadi rumah sakit ini didirikan untuk apa? Untuk siapa? Goals-nya apa? Ya kan? Didirikan di mana? Ya kan? Itu tempat strategis, kemudian ya untuk siapa gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah suaranya diperbesar? Maaf saya. Oke. Yang kedua, USP product, unique selling proposition. Teman-teman harus paham rumah sakitnya itu keunikannya di mana, gitu kan? Didirikan itu tentu maunya beda dong dengan rumah sakit lain, ya gitu kan. Jadi itu namanya unique selling product atau unique selling proposition-nya. Kemudian media output untuk memasarkannya seperti apa? Banyak banget ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemudian tentu kita yang keempat adalah alat bantu. Alat bantu mempromosikannya apa? Bisa video story, dan lain-lain. Nanti kita bahas di belakang. Oke, next.
Nah, ini salah satu teman-teman bagaimana ini contoh ya, contoh aja unique selling proposition-nya. Coba ini saya kasih contoh misalnya nih ya, karena saya juga harus riset tentang rumah sakit ibu, tapi ini dalam bayangan saya aja. Tentu saja teman-teman di sini lebih paham lah rumah sakitnya itu apa USP-nya ya. Ini nanti ketika kita paham ini, kita akan bisa membawa macam mana wujudnya seperti apa untuk memasarkannya. Nah, ini dari sini teman-teman, based on USP. Ini contoh rumah sakit ibu. For ibu, perempuan, anak. Apakah kelasnya premium atau reguler? Ini target customer-nya. Ini didetailin satu-satu teman-teman ya kan. Kemudian statement of customer gitu kan. Ya, ini perlu banget nih kan. To date, modern, murah. Ini perlu banget dan tentu butuh riset ya untuk ini ya. Terus produk yang ada disiapkan di situ tuh apa gitu kan? Fasilitas apa? Rumah sakit ini apa? Misalnya kalau SSI ibu anak ya, maaf kalau saya salah. Mungkin untuk kehamilan, kelahiran, tumbuh kembang anak dan beragam hal yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak itu ya. Terus list all recommended product kategori gitu kan. Yang dikategorikan apa nih produk yang di situ mungkin ruang rawat inapnya HUMI. Nah, mungkin ya. Jadi nanti teman-teman bisa bisa breakdown ya masing-masing keunikan rumah sakitnya. That ramah kantong, statement of key benefit, ya kan, ramah kantong, ramah sehat, ramah anak, ramah ibu. Pokoknya itu hal-hal yang dekat dengan masyarakat itu coba deh kita kita apa tuh kita kita balut di produk kita nanti ya. Jadi karena banyak pilihan kan di luar. Terus kompetitor offering. Nah, apa nggak disukai? Biasanya mahal, tidak up to date, kuno alatnya atau apalah gitu ya. Terus kemudian statement of primary differentiation or produk kita seperti apa? Apa aja yang ada di situ? Mungkin modern, ramah dalam segala hal, ramah yaitu tadi saya sebutkan di atas ya. Jadi ramah kantong, kemudian mungkin ramah sehat ini maksud saya adalah ya dia intinya itu menjamin ya, bukan menjaminnya seperti apa, tapi apa ya, menawarkan sesuatu yang membuat orang datang ke sana itu insya Allah sehat kayak gitu ya. Seperti itu. Next. Nah, ini sosmed marketing tuh beragam ya teman-teman. Biasanya sih untuk saat ini yang kalau rumah sakit saya pikir Instagram tuh penting banget. Kenapa? Saya tuh sering jalan di sebuah pameran terus tiba-tiba ada tawaran-tawaran ya. eh, Salah satunya rumah sakit di Jakarta dulu waktu pameran di itu di BCC, saya langsung buka Instagramnya. Jadi gini ya teman-teman. Bagi saya untuk saat ini ya Instagram itu number one. Kenapa saya ketika saya jual buku, jual film, jual produk-produk lain ya kan, itu orang-orang pasti langsung lihat Instagram gitu kan. Instagram itu memang dulu diciptakan hanya untuk melihat gambar ya, tapi gambar itu bisa bicara dengan narasi, dengan caption yang nanti kita akan pelajari di belakang. Beragam. Jadi orang tuh lebih enak tuh langsung Instagram kayak apa? Activity daily itu tuh sorry ya aktivitas setiap hari daily activity itu nampak jadi hidup Instagram itu satu hari yang lalu bahkan 1 menit yang lalu mereka naikin ini berarti ini trust. Jadi untuk saat ini unsur trust itu orang awam tuh pasti Instagram. Kayaknya kalau Facebook udah mulai berkurang ya. Nah di Instagram ini beragam ya, ada single post, multi post, story, reels, dan udah fasilitasnya udah menarik banget lah teman-teman, nggak perlu juga kadang ngedit seperti apa itu. Instagram sudah full mempersiapkan itu dan free, tinggal kita memanage aja dengan baik. Terus kemudian mobile marketing mungkin Telegram ya, berupa audio klip, video testimoni broadcast ya, search marketing Google, artikel review, video review ya, itu bisa semua dilakukannya, tinggal yang menarik yang mana. Video marketing berupa TikTok atau YouTube, mangga saja. Kalau di YouTube mungkin kita bikin kayak web series, short movie kayak gitu ya kan, banyak banget ya web series luar yang tentang rumah sakit keren-keren tuh. Ya.
beragam nanti teman-teman untuk memasarkan sebuah rumah sakit itu, wah keren banget sebenarnya, banyak jalan untuk ke sana, banyak ragamnya, karena itu kesehatan itu sangat dekat dengan masyarakat. Ada banyak trigger pemantik orang awam untuk melihat ketika mungkin ada web series tentang rumah sakit di Indonesia. Saya kira sampai saat ini kok sepengetahuan saya belum ada ya web series tentang rumah sakit. Coba dipikirkan teman-teman. Di web series nggak usah banyak-banyak, mungkin bisa dibikin real web series, real series. Jadi cukup ya. Aduh, ini kalau offline nih sebenarnya banyak nih yang bisa kita lakukan yang, tapi nanti ya. Jadi saya itu banyak ide sebenarnya kalau untuk rumah sakit tuh. Kita sesuaikan dulu deh dengan waktunya. Ya, next. Ya, ini contoh alat bantu aja teman-teman. Saya terbiasa pakai ini 4 aplikasi familiar untuk visual content dan 3 aplikasi pendukung. Ya kan, ini gratis semua. Saya bicara yang gratis aja dulu ya, karena yang berbayar juga ada, ya, di Mixkit, Canva itu yang berbayar juga ada. Tapi untuk selama ini sih masih so far so good ya. Kalau yang Canva gratis tuh masih bagus. Next. Ya, tulisan ya. Tulisan itu apa sih yang perlu kita siapkan sebagai sesuatu yang berbau apa ya, cerita ya, kan bisa atau storytelling atau copywriting. Ketika ide dapat tema ya, kemudian tentukan premis. Satu kalimat yang menggambarkan inti keseluruhan cerita. Apa yang mau kita ceritakan? Saya butuh premis ditulis dulu ya, teman-teman. Satu kalimat yang menggambarkan inti cerita. Ya, inti cerita. Kemudian logline. Satu alinea yang menggambarkan keseluruhan cerita. Nanti di belakang saya ada contoh. Kemudian sinopsis, baru garis besar dan naskah utuh gitu kan. Ini kalau kita bikin storytelling yang agak panjang ya, berseris gitu. Tapi kalau storytellingnya hanya satu unggahan dengan sekian foto story atau video story, mungkin cukup sinopsis itu yang dipecah. Jadi kalau naskah utuh panjang itu biasanya kita siapkan untuk teman-teman yang mau bikin video series. Next. Ya, ide cerita dari mana? Mungkin orang-orang di balik produk, ya kan? Mungkin sejarah produser, produk, atau usaha didirikannya rumah sakit itu kenapa? Terus siapa pemiliknya? Produk di sana tuh ada apa aja? Di balik produk-produk yang dimunculkan di rumah sakit itu bisa menjadi ide cerita, ya kan? Terus kemudian misi dari rumah sakit itu apa? Produknya sendiri, value proposition, value behind product, ya, bahan proses. Kemudian yang penting juga sebenarnya juga dari testimoni atau story konsumen ya atau pelanggan itu penting banget itu untuk branding itu pasti ya tujuannya kan customer tuh happy nggak sih sebenarnya dengan produk kita gitu. Next. Nah, isi cerita meskipun sedikit ya, storytelling itu harus masuk akal kan. Logika penceritaan ada, kemudian ada unsur ketegangan itu maksudnya bikin penasaran orang, dan ada unsur kejutan di luar juga. Next. Nah, ini sebenarnya yang tiga elemen tadi kita bisa lakukan ketika kita praktek sih sebenarnya. Tapi karena ini kita nggak ada praktek, saya cukup simpel aja ya share. Cerita ideal itu untuk kita sampaikan ke audiens adalah ada drama keluarga, ada cinta, pesan spiritual atau religi, dan komedi atau satir. Nanti teman-teman sesekali bikin aja misalnya unggahan itu berseris. Nah, ya layaknya ada sebuah film, tapi mungkin bisa berupa foto ya. Kalau nggak harus bikin film yang mungkin butuh budget gede, tapi mungkin video-video yang kita naikin nanti coba ada copyright, ada storytelling yang menceritakan 4 unsur ini, salah satu atau kedua atau ketiga. Memang otak kanan ini ya kita pakai ya, tapi otak kiri juga ngimbangin. Jadi kalau untuk nge-branding sebuah produk itu kanan kiri harus berkelindan, harus jadi satu. Next. Tulisan itu harus unik, menonjol, bertutur, ada ajakan, dekat dengan target atau audience, memorable, informatif, komunikatif, kreatif, inovatif, dan ada unsur provokasi untuk ya tadi bagaimana sih orang itu menjadi terusik, bisa
bisa tertarik dengan apa yang ada tulisan, apa yang ada dalam tulisan di media sosial kita. Next. Nah, ini storytelling konten itu beragam jenis ya. Ada 9 yang saya tampilin, tapi tidak bisa saya satu-satu. Tapi dari apa tuh, dari judul-judulnya aja teman-teman udah paham dia, relatable, relate, plot twist, bring back memory, weirdo, heartwarming, fun, musical, konflik, dramatik, gitu kan. Next. Nah, itu tadi jenis kontennya ya. Kalau jenis storytelling ada 3, copy based story, foto story, dan video story. Next. Nah, apa sih copy based story? Jadi ini kebetulan kayak ini rumah sakit ya. Rumah sakit di mana nih? Saya kemarin dapat aja tapi nggak tahu nih di mana. Tapi itu sebuah rumah sakit. Saya sandingkan ya fotonya dengan sebuah momen yang kemarin-kemarin itu lagi viral ya, Coldplay, harga tiketnya gila. Nah, kita bisa aja bikin copy based story dengan brand kita, brand yang ingin tap in ke momentum, itu sah-sah aja. Ini contohnya. Next. Nah nih, kita ambil konten yang relatable ya. Tadi ada 9 jenis ya. Harga tiket Coldplay bisa bikin berkali-kali medical check up di sini. Ini judulnya. Kemarin aku iseng cek harga tiket Coldplay nih, dan ternyata paling tinggi 11 juta. Iya, 11 juta. Nah, kalau untuk medical check up di Rumah Sakit Brawijaya dapat berapa kali ya? Nah, kayak gini. Ini namanya copy based story ya. Jadi tap in dengan sesuatu yang momentum saat itu gitu. Ini boleh-boleh aja gitu kan. Ini bisa kita naikin di medsos ya dengan gambar apa, sesuaikan aja gitu kan. Mungkin gambar medical check up atau tawaran-tawaran medical check up berupa flyer ya. Kalau orang awam tuh kalau ngelihat ayo medical check up kayak sesuatu yang aduh ngeri gitu ya. Tapi bagaimana tim Markom ini bersahabat dengan kalimat-kalimatnya. Oh, kekinian banget ya nih rumah sakit, tahu banget tentang Coldplay gitu kan. Iya kalau 11 juta medical check up di sini berapa kali lah ya gitu ya. Jadi ini fun aja kita menyampaikannya. Tapi itu relatable gitu. Next. Nah, ini ya. Jadi bagaimana brand atau produk kita diminta untuk memanfaatkan momen itu ya. Copy based story itu seperti itulah ya. Brand Anda misalnya dengan Dirgahayu Indonesia misalnya, merdekakan jiwa ragamu di Rumah Sakit Brawijaya dengan apa yang ditawarkan waktu hari kemerdekaan itu, mungkin diskon atau sesuatu yang bersifatnya free mungkin pemeriksaan apa tuh kayak tensi darah atau sesuatu yang dekat dengan masyarakat gitu kan. Jadi kemerdekaan negara kita itu berimbas kepada kemerdekaan orang untuk oh ya aku tuh pengen sehat, pengen merdeka kayak apa. Nah, itu coba dikomben dengan produk yang ada di rumah sakit itu. Next. Nah, ini salah satu foto story, tapi cukup misalnya dengan satu foto ya, ini orang udah bisa bicara dengan hanya kalimat simple. Mungkin ini tadi kan contohnya rumah sakit ibu anak ya teman-teman. Jadi coba biasakan gitu kan, bikin sesuatu yang memang tuh dekat dengan kita ya, dengan orang awam ya misalnya. Sebuah kebahagiaan loh kalau pasien tuh diberi begini terus kemudian muncul di media sosial rumah sakit itu. Ya mungkin khusus di media sosial rumah sakit itu khusus untuk apa tuh, untuk RSI-nya ya. Kita makanya tergantung produk apa yang kita punya di rumah sakit. Ini sebuah contoh aja. Ini gift luar biasa sih bagi 2 orang yang lagi memiliki anak ya, ketika hanya dibikinin begini kan. Jadi cukup tulisan itu simpel. Selamat berbahagia untuk Bapak Rahdian dan Ibu Jati atas kelahiran putri cantik Serunidian. Semoga menjadi anak sesuai harapan, kasih dan cinta dalam pelukan rindunya. Misalnya nih ya, Rumah Sakit Brawijaya, Malang, anak, matahari, cinta, love, kasih, Serunidian, Kids, Jawa Timur, Baby Burn. Ini namanya tagline, sorry bukan tagline, hashtag ya.
beda dengan tagline. Hashtag kayak pagar ini ya, pagar itu minimal 10 ya, maksimal 20. Jangan terlalu banyak. Kalau kita pakai hashtag lebih dari 30, otomatis langsung hilang. Instagram langsung menghapus semua. Kalau hashtag sampai lebih dari apa tuh 15 juga kayaknya itu rusuh gitu, nggak rapi. Jadi saran saya idealnya itu hashtag itu 10 sampai 15 ya. Apa sih yang viral gitu? Ada kok webnya khusus gitu kan kayak hashtag viral tapi yang berhubungan ya tentu saja. Jangan nama artis di hashtag gitu. Kadang tuh saya geli aja ya. Kita ini mempromosikan sesuatu tapi tidak berhubungan dengan artis itu kenapa hashtagnya pasti nama seorang artis itu bagi saya nggak bisa gitu. Kayak asal aja gitu. Tapi kita tetap rapi dan relate gitu dengan apa yang kita unggah. Next. Nah ini foto story lanjutan tadi ya, gitu kan. Misalnya seperti ini kan ini foto story namanya ya. Dan bagaimana dia lahir. Tentu saja nanti ini minta izin ya, minta izin ini ya, yang bersangkutan ya, atau kita pakai model monggo aja. Tapi kalau ini saran saya ya, kalau untuk foto story itu real aja, jangan model gitu. Nanti kita minta izin yang bersangkutan, ya mungkin hanya satu contoh aja ya. Tidak semua mungkin dibikin foto story, tapi ini kan nge-branding rumah sakit itu bagaimana deket banget ya dengan pasiennya gitu. Dia lahir, dia menangis deket ibunya, dipeluk gitu kan. Itu hangat gitu. Anak adalah matahari bagi orang tua yang mengasihi. Ia lahir memberi arti tanpa henti. Selamat hadir Ananda Serunidian di Rumah Sakit Brawijaya dengan kehadiran normal. Semoga kehadiranmu membahagiakan semuanya. Ini hashtag ya. Sekitar 10 aja. Kalau saran saya itu tadi. Itu penting ya. Biar rapi aja. 10 sampai 15. Next. Ya ini untuk foto story bercerita tentang rangkaian cerita ya, dilengkapi dengan narasi dan caption. Kalau tadi bisa saya lihat, saya share bahwa 80% memang foto yang bicara, 10% adalah narasi, 10% caption. Gitu kan. Bagaimana kita menarasikan tentang foto itu? Ini siapa sih anak yang baru lahir, baby yang baru lahir namanya ini. Terus kemudian ada keterangan bahwa dia lahir normal di Rumah Sakit Brawijaya. Karena tuh kadang kalau orang awam tuh ya biasanya tuh kalau rumah sakit besar itu identik dengan sesuatu yang berbau sesar. Jadi ini coba kita share bahwa rumah sakit kita sangat bersahabat. Gitu. Anak ini dilahirkan normal. Itu salah satu contoh aja ya teman-teman bagaimana kita meng-create produk kita dengan cara yang dekat, dengan bahasa yang tidak rumit. Ya, next. Nah ini kalau kita multiple post, kita mau pakai produk kita dengan gambar-gambar foto story ya, foto story, gambar yang bercerita, mungkin bisa juga cover dulu cerita pembukanya apa, ya, isinya apa, penutupnya apa, baru penawaran terakhir. Saran saya sih kalau kita menawarkan sebuah produk dengan harga mahal ya, itu jangan flyer tunggal ya, tapi bikin multiple post. Harga tuh di terakhir. Jadi di klik kelima, slide kelima, harga itu baru muncul. Orang akan tertarik dulu dengan covernya, cerita pembuka, cerita isi, berupa foto ya, ini kita ngomong gitu. Kemudian cerita penutup dan penawaran. Jadi orang tuh akan, oh ya pantes harganya segini, karena ada reason di depan, ada data di depan. Tapi kalau sebuah penawaran produk dengan harga yang tinggi, sudah muncul di flyer pertama, itu kayak nakut-nakutin. Itu saran saya ya. Next. Ini untuk smartphone fotografi itu ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Misalnya kecuali kita sudah bisa bayar fotografer profesional ya beda lagi. Tapi paling tidak sebagai teman-teman ini orang yang memanage manajemen memanage rumah sakit ya, bagaimana ini rumah sakit ini agar jualannya bagus, marketingnya bagus. Paling tidak harus menguasai ini juga dong tekniknya. Meskipun nanti yang melakukan
kita hire fotografer asli ya, tapi teorinya kita harus paham resolusi, image ratio, dan komposisi. Gitu. Jadi kita tidak asal pasrah bongkoan ya. Jadi kita harus masuk ke dalam apa ya, ke dalam pembuatan produk itu gitu. Tidak sekedar kita bisa bayar tapi kita tidak kontrol, itu nggak baik juga. Next. Itu ya, tadi gambar, komposisi, cahaya, detail produk, baru diedit. Ya banyak, nanti boleh milih ya, mungkin nggak harus Canva, Snapseed, dan yang ada di sini. Banyak kok pilihan untuk pengeditan sebuah gambar ya, setelah kita take gitu. Next. Nah, ini berikutnya video story. Video story nanti akan saya kasih contoh, ada filosofi petean nanti di akhir cerita saya akan share. Konsep videonya apa ya? Konsep video itu tergantung tujuan produksi, teman-teman. Tujuan produksi ini apa nih? Produksinya untuk profil perusahaan, company profile, iklan, testimoni, atau cuma dokumentasi kegiatan. Tentu beda-beda ya treatmentnya. Durasi video kita tentukan, karena di Instagram juga ada ketentuan ya. Kalau saran saya sih di Reels itu jangan lebih dari 90 menit. 90 second. Biar karena orang lihat Reels itu dalam hitungan detik bahkan ya, dia harus tertarik. Melihat Reels itu beda dengan melihat video biasa. Durasi video itu boleh short, medium, long. Nah, ini tergantung nih video ini untuk ditaruh di mana ya, teman-teman ya. Bentuk video bisa berupa iklan, series, short movie, tutorial, dan dokumenter. Next. Untuk mengambil footage, jadi footage itu gambar yang akan kita rajut ya dalam video nanti ya. Itu footage itu bisa berupa video ataupun foto. Ambil gambar per adegan, hindari menggunakan zoom, istilah frame dengan subjek gambar, usahakan mengambil gambar depan. Gunakan angle yang berbeda, jangan backlight, jangan biasakan menggunakan banyak special effect ya, itu norak. Kalau bikin video itu udahlah natural aja ya teman-teman, karena ini orang tuh pinginnya yang asik-asik aja, yang normal aja ya, kecuali skincare pun hanya filter aja, jangan efek tuh misalnya kasih bling-bling segala tuh enggak, begitu enggak banget. Mohon izin Bu Kinara, waktu Tinggal berapa? sudah melebihi, tapi mungkin bisa disesuaikan. Next aja mungkin. Next ya, nanti bisa dikasih ke teman-teman. Next. Waduh, ini sebenarnya masih ada copywriting, tapi ya udah, nanti nggak apa-apa dikasih aja. Next ya. Ya ini sedikit aja, ini contoh aja. Kalau ini tentang itu pemeriksaan jantung mungkin dibikin seperti ini. Next ya. Oke, nggak usah, ini nggak usah ya terakhir. Bisa diputar satu ini aja Mbak, satu produk yang di-size diagramnya yang saya kirim. Jadi sebagai contoh. Boleh, mohon Kalau izin storytelling, Mas Dimas. Kalau storytelling filosofi pete nggak usah deh, karena makan waktu 3 menit. Jadi ini saya tampilkan, saya bikin ini dari Canva ya teman-teman, bisa ditiru. Ini namanya product teaser. Cukup simpel tapi akan menarik orang untuk datang ke rumah sakit kita.
Nah, itu tadi teman-teman contoh aja, ini namanya product teaser, bagaimana kita merangkul orang awam ya, audiens dengan cara sesimpel itu. Itu saya bikin sendiri itu, saya ambil dari Canva terus kita create tadi malam. Monggo, silahkan. Baik, terima kasih Bu Kirana. Menarik sekali dan terima kasih effortnya membuatkan gambaran bagi kami gitu ya. Kira-kira bagaimana kemudian kita merangkum sebuah storytelling itu menjadi bahan jualan begitu khususnya untuk di rumah sakit. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kirana tadi, Bapak Ibu, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita melakukan riset audiens, kemudian menumbuhkan atau menemukan satu unique value dari masing-masing rumah sakit Bapak Ibu. Kita memilih media yang sesuai dan memilih alat bantu sehingga harapannya kita bisa naik kelas untuk bisa go kreatif, go digital, dan go global. Terima kasih materi yang sangat menarik Bu Kirana. Dan kita berlanjut sebelum Bapak Ibu memberikan pertanyaan, kita akan berlanjut ke pemateri kedua, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Niko tentang harnessing from likes to leads, harnessing the power of social media in collaborative marketing environment. Jadi sekilas tentang Pak Niko ini, saya agak insecure membacanya karena sepertinya pekerjaan dosen ini diambil semua sama Pak Niko. Jadi beliaunya ini dokter, manajer rumah sakit, kemudian digital marketing profesional, juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas ya Pak Niko, sering memberikan materi. Beliau ini adalah alumni dari program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Angkatan 2020, AADC, Angkatan Anak Daring COVID. Jadi alhamdulillah meskipun AADC, tapi dengan sekolah di MMRS, Pak Niko bisa membuktikan ternyata apa yang didapat selama ini di program studi bisa dipraktikkan secara langsung, begitu sehingga begitu keluar dari MMRS langsung banyak sekali yang bisa dikerjakan. Selain itu, Pak Niko ini juga creative mind di Rumah Sakit Sidowaras Mojokerto dan konsultan digital marketing di beberapa klinik dan rumah sakit. Nah, ini tadi yang saya bilang kayaknya kerjaannya dosennya diambil semua sama Pak Niko ini. Terima kasih Pak Niko siang hari ini sudah berkenan bergabung. Kami persilahkan untuk sharing berbagi dengan Bapak Ibu di webinar siang hari ini. Kami persilahkan yang terhormat Dr. Niko C. Sunario MMRS. Baik, selamat siang Bu Sofi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih teman-teman sudah boleh bergabung nih di sesi webinar pada siang hari ini. Saya juga berterima kasih kepada alumni saya tercinta MMRS FKUB untuk sudah boleh mengundang saya kembali untuk sekedar sharing kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir di sini. Bu Kirana juga salam kenal Bu. Salam. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Bu. Siap, Dok. Baik, jadi sedikit background, ya betul saya lulusan dari MMRS Angkatan 2020, kemudian saya melanjutkan sedikit pendidikan secara untuk digital marketing khusus, Certified Digital Marketing Professionals yang barusan sudah saya lakoni dan sudah mendapatkan sertifikasi secara BNSP. Kalau tadi Bu Kirana sudah share ke kita semua nih terkait dengan bagaimana sih storytelling ya, bagaimana itu storytelling, bagaimana itu bagaimana caranya kita menimbulkan atau create sebuah itu boleh dibilang tadi banyak terkait dengan content creation ya. Bagaimana dengan content creation itu yang mau kita tonjolkan dalam artian untuk membuat supaya rumah sakit ini tidak mempunyai konotasi yang boleh dibilang menakutkan atau juga mungkin kurang membumi, dan harapannya memang dengan kita menggunakan storytelling itu tadi, harapannya kita juga bisa bikin konten-konten yang boleh dibilang dekat begitu dengan calon-calon customer atau audiens kita. Baik, saya izin untuk saya share screen. Apakah sudah terlihat untuk screen saya? Sudah terlihat. Baik. Izin kita mulai. Pada kesempatan hari ini, ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa saya bekerja di Rumah Sakit Sidoaras Mojokerto. Saya di PT Prima Karya Bersaudara yang membawahi rumah sakit ini. Kita akan mulai saja from likes to leads, harnessing the power of social media in a collaborative marketing environment. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah sedikit perkenalan nih ke Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pernah tahu saya begitu. Mungkin kalau yang dari MMRS mungkin sudah tahu saya gitu. Sering ke MMRS, maksudnya jadi sesi sibuk gitu ya. Dan terus kemudian ini juga salah satu partner saya gitu di dalam salah satu bagaimana kita ini mengembangkan social media agency. Ini adalah salah satu teman saya yang page yang dibuat oleh teman saya yaitu PPC Creator. Bisa dicek Bapak Ibu sekalian di Instagram.
Di sini kita akan membagikan sedikit tips dan triks terkait dengan bagaimana sih kita managing social media, terutama bagaimana untuk teman-teman UMKM dan juga creator gitu. Dan yang memang sampai sekarang yang belum benar-benar tersentuh adalah bagaimana itu tipsnya digunakan untuk healthcare ataupun juga hospitals. Saya mulai dengan sebuah quotes yang diambil dari Bill Gates ya. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Kalau bisnis Anda ini belum ada di dalam internet, maka bisnis Anda kemungkinan besar akan tutup nih. Kenapa? Kita akan berbicara setelah ini. Ini adalah salah satu buku panutan yang mungkin setelah ini nanti Bapak Ibu juga bisa lihat ya, dari Philip Kotler, Marketing 5.0, Technology for Humanity, di mana kalau Philip Kotler kan boleh dibilang sudah bapak modern marketing begitu ya, bersama dengan Pak Hermawan Kertajaya dan Iwan Setiawan. Itu beliau di buku ini menjelaskan nih terkait dengan bagaimana sebetulnya saat ini teknologi itu boleh membantu kita, boleh membantu kita dalam membuat secara konsep marketingnya, bagaimana kita membuat marketing funnelnya, apalagi tuh Dok, Pak, marketing funnel itu seperti apa, nanti kita jelasin soal marketing funnel gitu ya, dan bagaimana kita membuat sebuah kata-kata ideation to creation atau sebuah ide itu menjadi kreasi, itu kita akan bahas nanti lebih lanjut. Dan ketika Bapak Ibu boleh lihat bahwa nanti Marketing 5.0 ini akan sangat bagus untuk Bapak Ibu baca dan bisa membuat sebuah sugesti ataupun juga ide yang boleh diberikan kepada terutama dari divisi marketing communication dari rumah sakit Bapak Ibu sendiri. Oke, terus kita akan mulai nih sekarang dengan data digital 2023 di Indonesia yang kita dapatkan dari We Are Social. Ini benar-benar kita mau tahu nih perilakunya customer kita di Indonesia. Ya, sorry saya mute ya. Ya, saya lanjutkan kembali. Jadi terkait dengan Digital 2023 Indonesia, ini adalah behavior-nya masyarakat Indonesia selama 2023 ini seperti apa. Kita bisa lihat di sini bahwa sekitar 60,4% dari total penduduk di Indonesia itu merupakan active social media users. Di mana active social media users berarti mereka yang sangat engaging dengan sosial medianya gitu. Dan sebetulnya nanti kita akan bahas bahwa tidak semuanya itu adalah mereka-mereka yang usianya masih muda atau usia produktif. Tapi ternyata juga banyak nih emak-emak ataupun juga mereka yang usianya sudah boleh dibilang senior, rupanya mereka malah seorang yang active social media users yang lebih mungkin karena spare time mereka lebih banyak. Dan ini merupakan sebuah peluang yang cukup besar bagi kita dari hospital ataupun juga healthcare dan juga dari content creation untuk bisa memanfaatkan hal ini. Ada sebuah quotes yang bagus sekali menurut saya bahwa content is fire and social media is gasoline. Konten itu apinya, tapi social media itu gasnya atau bensinnya. Dimana kalau tadi Bu Kirana sudah sempat nih menjelaskan bahwa bagaimana kalau misalkan idenya itu bagus, tapi nggak bisa dikomunikasikan ataupun tidak bisa di storytellingkan nih kepada calon-calon audiens kita, maka itu sama saja dengan sesuatu yang boleh dibilang sia-sia begitu. Jadi bagaimana kita akan berpikir dan bagaimana kita memanfaatkan bahwa sosial media itu harus digunakan sebijak dan ataupun juga semaksimal dan seefektif mungkin dalam menggunakannya untuk bentuk promosi marketing rumah sakit. Nah, di sini ini ada data lagi terkait dengan total populasinya, kemudian populasinya itu yang menggunakan sosial media dan age-nya itu di angka atau usianya di angka dibaginya per sampai 5-7 tahun begini ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di angka usia 25 sampai 34 dan 35 sampai 44 itu adalah mereka yang menduduki peringkat paling banyak atau persentasenya paling banyak. Dimana kalau tadi Bu Kirana juga sempat bilang nih terkait dengan target audience, maka ini adalah sebuah ceruk pasar dari angka populasi yang sangat bisa kita sasar dan itu juga bisa menjadi salah satu arahan kenapa ataupun apa yang perlu kita buat dalam bentuk kontennya. Nah, terus ini kita ngomong lagi soal data bagaimana sosial media ini bagaimana banyak sekali yang menggunakan, terus kemudian ternyata lebih banyak bapak-bapak loh ternyata dibandingkan padahal biasanya identiknya itu ibu-ibu begitu. Kenapa? Apakah karena salah satu platform bisnis yang kita gunakan itu WhatsApp.
Dan WhatsApp itu juga dihitung juga sebagai social media. Dan itulah kenapa kita lihat bahwa ada kemungkinan tren bahwa male social media users itu lebih besar. Nah, kemudian ini adalah social media platforms yang paling banyak digunakan dengan persentasenya dari mereka yang dari usia 16 sampai 64 yang menggunakan platform ini tadi. Bisa dilihat ya, maaf, apakah kursor saya kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Baik. Kita lihat nih bahwa WhatsApp ada di posisi pertama, kemudian Instagram di posisi kedua, kemudian Facebook ada di posisi ketiga, dan kemudian TikTok itu berada di posisi keempat. Ini cukup menarik karena ketika kita lihat nantinya terkait dengan favorite social media platforms, ternyata TikTok itu menggeser loh posisinya Facebook saat ini. Dan di mana di tahun 2023 itu TikTok mengalami perkembangan mereka yang menggunakan TikTok itu mengalami peningkatan yang luar biasa, dan ini kan datanya Januari 2003. Nah, data 2024-nya belum keluar. Kalau nanti data 2024, prediksi saya TikTok ada kemungkinan mungkin akan menggeser Instagram atau bahkan sama terkait dengan terkait dengan peringkatnya begitu. Nah, terus bagaimana dok dengan maksudnya ini tadi semua? Itulah kenapa kita punya, kalau Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan Meta, Meta itu adalah brand dari Mark Zuckerberg yang membawahi dari Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, dan lain-lain. Dan hal itu adalah sebuah kesempatan luar biasa bagi kita dari rumah sakit untuk memanfaatkan bagaimana yang kita namakan Meta Ads. Nah, Meta Ads ini tadi terkait dengan paid traffic ataupun juga bagaimana kita membayar untuk iklan dan lain-lain, itu nanti kita akan jelaskan lagi, Mbak Bu, nanti boleh ditanyakan, mungkin ada beberapa yang sudah bikin, bahwa itu kalau dimanfaatkan dengan bagus, itu kita sangat bisa dalam artian menggunakan Meta ini tadi untuk bisa capturing audience sesuai dengan BMC atau Business Model Canvas dari masing-masing rumah sakit. Nah, kita masuk nih, bagaimana sosial media ini sudah merubah healthcare, bahwa kita lihat nih 70% orang itu mencari informasi dan support secara online untuk orang-orang yang mereka sayang. Dan 52% dari caregivers-nya itu juga berpartisipasi dalam hal yang sama. Dan kita lihat bahwa 91% dari partisipan itu bilang bahwa komunitas secara online itu mempunyai sebuah mempunyai sebuah peran begitu di dalam bagaimana menentukan dan juga memilih terkait dengan masalah kesehatan mereka. Dan pasien itu akan melihat sosial media kita untuk mencari informasi, untuk membaca dan juga share reviews. Jadi penting sekali sebetulnya kredibilitas sosial media dari masing-masing rumah sakit. Kemudian mereka juga akan share tuh personal health experience mereka. Bahwa mereka akan ngomong, oh kalau saya di rumah sakit ini saya merasa senang karena ada poin A, ada poin B. Misalkan sereceh atau sesimpel, makanannya di sini tuh enak loh, nggak kayak makanan di rumah sakit gitu misalkan. Dan mereka sangat sangat senang untuk bisa men-sharingkan atau engage itu dengan teman-temannya yang berada di dalam sosial media yang sama. Contohnya followers ataupun following mereka di Instagram. Nah, sekarang kita akan berbicara nih terkait dengan strategi-strategi sosial media yang kita bisa gunakan sebagai kolaborasi di dalam rumah sakit. Kita akan ada beberapa nih, saya rangkum dalam bentuk 6 poin. Kita mulai saja dari pertama, bahwa terkait defining clear goals and intentions. Nah, dari rumah sakit, kita sudah harus tahu bahwa digital marketing itu merupakan sebuah proses. Itu tidak bisa merupakan sebuah mungkin permintaan begitu ya, mintanya harus seperti, boleh sebut merek dikit ya, seperti misalkan Indomie seleraku gitu misalkan. Nah, itu Indomie itu mie instan yang luar biasa booming sekali secara marketing, secara bagaimana dia build brand awareness luar biasa. Karena mie instan konotasinya kalau kita tanya mie instan selalu masalahnya arahnya ke arah Indomie. Nah, jadi bahwa kita bisa lihat bahwa dari rumah sakit harus tahu dulu clear goals dan intentions-nya apa. Dan kemudian baru kita akan align social media selection kita dengan marketing funnel-nya. Marketing funnel itu apa sih dok yang tadi bolak-balik dibilang gitu ya. Jadi marketing funnel itu adalah ini, yaitu corong marketing. Di mana corong marketing itu kita harus tahu rumah sakit kita saat ini
apa yang mau kita buat di kontennya. Apakah itu konten untuk kita building brand awareness-nya, untuk melihat apakah rumah sakit saya ini ingin mencoba memperluas jangkauannya, atau juga mau mengubah atau mengidentifikasi kira-kira brand saya ini cukup dikenal atau enggak sih. Dan kemudian yang kedua dari marketing funnel adalah terkait dengan consideration atau konsiderasi dari audiens kita. Kira-kira saya mau nggak ya untuk saya akan bergabung atau saya akan mempercayakan kesehatan saya kepada brand ini. Dan kemudian selanjutnya dibentuk ke konversi atau mereka ini akan masuk, oke, saya mau nih, saya mau mempercayakan kesehatan saya di brand rumah sakit ini. Dan kemudian sampai di tahap 2 ini tadi yang berbeda, yaitu dibentuk loyalty dan advocacy, sehingga pasien-pasien ataupun juga audiens kita ini tadi akan menjadi mereka boleh dibilang sebagai BA atau juga brand ambasadornya rumah sakit gitulah, tapi tidak dibayar nih. Tapi bagaimana kita menjadikan mereka BA kita untuk bisa membuat rumah sakit kita ini lebih dan lebih lagi dikenal secara brand. Dan itu salah satu caranya adalah juga untuk bagaimana kita menggunakan sosial medianya. Kita naikkan engagement-nya. Jadi kalau ada komen atau kalau ada pertanyaan dari pasien atau dari followers kita di konten, ya harus dijawab. Harus dijawab dan harus kalau misalkan kita telat kasih jawaban atau apa, harus ada permohonan maaf. Maaf ya Kak, maaf ya Bu, maaf ya Kak, maaf ya Pak. Dan itu sangat membantu dalam hal engagement dalam sosial media kita. Karena itu akan menaikkan terkait dengan referrals kita atau bagaimana sebanyak apa konten-konten kita akan di-share ke rumah sakit ke account-account Instagram lain. Dan kemudian yang tadi sudah diceritakan oleh Bu Kirana tuh terkait dengan identifying target audience. Karena identifying target audience itu sangat penting dilakukan. Dan memang secara idealnya memang kita harus menentukan target audience-nya dengan menggunakan yang biasa kita lakukan adalah bisnis model canvas begitu. Kita harus tahu apa yang mau dicari, apa yang saat ini sedang diinginkan oleh target audience kita ini. Semisalkan tadi kalau misalkan kita bilang seperti RSIA semisalkan. Oke, RSIA apa yang kira-kira mau dicari dari pasien-pasien yang datang ke RSIA? Apakah itu sebuah pelayanan yang cepat? Apakah itu pelayanan yang nyaman? Atau jangan-jangan mereka mencari do it for the gram? Atau secara arsitektur ataupun infrastruktur itu sangat instagramable begitu untuk bisa di-share. Dan itu yang kita harus tentukan bersama dengan seluruh shareholder BOD dan jajaran rumah sakit, kita mau arahnya kemana. Karena kita akan membuat sebuah relationship engagement, tapi kita maunya melakukan itu dengan right people ataupun right targets. Dan itu kita akan bisa buat dengan dengan proses resonating tailored contents, atau bagaimana kita buat konten yang memang kita khususkan, yang memang kita buat untuk menjawil atau memberikan pancingannya ini itu kepada right people, yaitu target audience kita. Nah, sekarang kita akan ngomong nih soal bagaimana choosing the right social media channels. Karena balik lagi, berbeda target audience itu berbeda sebetulnya social media channels yang bisa kita gunakan. Dan tidak selalu kita gunakan ini dalam artian, kita harus punya seluruh social media platform nih yang ada di misalkan di Indonesia gitu. Kita harus punya semua gitu. Sebetulnya tidak perlu juga. Karena kita perlu tahu mana yang mau kita sasar dan kita berikan benar-benar konten, kita bikin ideation to creation-nya dari sana. Itu tadi. Jadi poin pertama adalah consider target audience dan goals kita. Karena nomor 2, sosial media itu semuanya pasti punya advantage sama disadvantages-nya. Kita akan main sedikit social medianya begitu ya. Ini demografiknya nih dari beberapa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat tuh, ini ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Twitter. Sekarang kalau Twitter udah jadi X ya, sejak dibeli sama Elon Musk. Kemudian ada LinkedIn, kemudian ada Pinterest. Ini hanya beberapa yang saya ambil begitu ya. Boleh dibilang di beberapa daerah itu sangat berbeda. Seperti kita ambil contoh saja misal di Jakarta. Di Jakarta mereka akan sangat
tertarik dengan profilnya, bukan profil Instagram Anda, bukan personal branding Instagram Anda, tapi mereka karena mereka konsepnya B2B atau business to business, mereka akan lebih memperhatikan terkait dengan LinkedIn mereka, dengan LinkedIn dari Anda gitu. Personal brandingnya ada di sana. Dan bedakan kalau misalkan kita, seperti misalkan kita di Jawa Timur begitu ya, yang sering digunakan atau yang sering dilihat adalah terkait dengan Instagramnya rumah sakit gitu. Nah, dan ini kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini secara demografinya sebetulnya kita bisa lihat mana yang paling banyak. Tapi apakah yang paling banyak itu yang paling harus kita urusin? Enggak selalu. Karena kita tahu kembali lagi apa yang kita mau di purpose-nya. Apakah kita mau connecting dari sosial media kita ini, kita mau connect dengan audiences kita, atau kita mau promoting products kita, atau kita mau misalkan building brand awareness. Karena bisa juga setiap sosial media itu memiliki downsides-nya. Kenapa? Karena misalkan kalau pakai Instagram gitu ya, algoritmanya akan selalu berubah, Bapak Ibu sekalian. Algoritma itu baik itu secara mau itu di Instagram, mau itu di TikTok, mau itu di YouTube, algoritma akan selalu berubah. Dan bagaimana kita harus keep up dengan algoritma ini tadi, itu adalah bagaimana pentingnya divisi marketing atau departemen marketing dari tiap rumah sakit untuk menganalisis kira-kira konten yang saya buat ini sudah cukup mentok atau belum. Mentok itu dalam artian idea block. Ini kontennya sudah mulai monoton atau belum. Atau kita harus membuat pembeda nih. Itu tadi karena Bu Kirana tadi sempat bilang ya soal web series gitu ya. Bagaimana kita bikin web series. Nah, itu sudah ada di pikiran saya, Bu, sedang dalam tahap preparation dan eksekusi di tempat saya. Jadi Oke, nanti makanya saya mau diskusi dikit juga gitu siap. sama Bu Kirana. Kita bantu, Dok. Jadi bagaimana bahwa kita harus menentukan kapan kira-kira kalau misalkan kita buat konten itu sudah blocking nih, udah monoton sekali. Dan apa yang harus kita lakukan. Dan itulah pentingnya kenapa di dalam setiap rumah sakit itu harapan kami adalah ada departemen marketing yang boleh menyampaikan hasil-hasil ataupun juga ide-ide seperti ini itu kepada jajaran BOD dan juga untuk menentukan kita mau lanjut setelah ini rumah sakit mau dibawa ke arah mana. Kayak lagunya tuh mau dibawa kemana nih rumah sakit. Gitu. Nah, bagaimana sekarang kita create content strategy? Saya selalu bilang bahwa kita tidak bisa membuat konten itu konten yang cepet-cepetan gitu. Kenapa? Karena saya penganut adalah kalau kamu mau share itu, jejak digital tuh nggak pernah bisa hilang. Ketika jejak digital itu tidak pernah bisa hilang, maka bagaimana caranya kita harus buat konten itu yang terplan dengan baik, konten yang benar-benar dibuat karena kita tahu ada maksud dan tujuan dari konten itu. Bukan hanya sekedar konten receh. Bukan saya bilang tidak boleh bikin konten receh, tapi konten receh itu kita gunakan adalah untuk breakdown the seriousness dari konten-konten yang sebelumnya misalkan. Dan yang paling penting sebetulnya ada di tahap kedua, di poin kedua ini, yaitu relevan, valuable, dan shareable content. Misalkan nih, kita buat konten, wah ini informasinya luar biasa valid nih, tapi itu isinya kayak koran kontennya, tidak akan shareable. Jadi ketika di-share sama followers kita dia cuma ngomong ini kayak baca koran deh. Sama kayak misalkan tadi Bu Kirana juga bilang nih, kalau reels, kita lihat reels itu dalam waktu 1-2 detik kita lihat, itu kita lihat aja sebetulnya, udah kelihatan nih, ini menarik atau enggak ya untuk kita mau teruskan nonton gitu misalkan. Karena itu Instagram merubah dari dulu kita punya Instagram TV ya. Kita dulu di Instagram ada Instagram Ya. TV gitu. Dan itu sudah berubah menjadi Reels. Kenapa? Karena secara algoritma, secara behavioral market, mereka lebih prefer video-video yang shorts. Shorts video, tapi itu sudah cukup boleh bikin penasaran begitu. Seperti halnya, kalau Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu ya, karena saya cukup pemerhati konten, itu saya lihat bahwa anak-anak Gen Z sekarang itu bisa kelihatan dia Gen Z apa enggak itu dari postingan sosial medianya dia. Postingan sosial medianya dia kalau ada foto yang ngeblur-ngeblur, kalau ada yang fotonya itu selfie-nya bareng-bareng, terus kemudian ada foto-foto objek nggak jelas, nah itu Gen Z. Sedangkan kita misalkan millennials atau even Gen X ataupun baby boomers itu masih melihat Instagram sebagai itu adalah platform untuk saya share foto saya, misalkan foto misalkan pasangan ataupun juga foto keluarga atau anak dan lain-lain seperti itu. Sedangkan Gen Z menggunakan konten sosial media untuk the way they express themselves. Makanya kenapa kita leads ke poin ketiga, bahwa kita harus engage dengan audience kita.
Nah, kalau kita mau misalkan kita mau bikin kontennya ini soal kita mau menujunya mau ngambil target audiensnya ini Gen Z, maka kita harus berpikir, oke, bagaimana kita engage dengan Gen Z, tapi kita juga bikin konten yang cukup relevan, valuable, dan shareable dengan mereka. Nah, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu sekalian tahu nggak ini siapa? Ini adalah boleh dibilang salah satu podcaster yang menjadi favorit saya gitu ya. Mas Aryo Pratomo dan Mas Alexander Ruby, mereka mempunyai sebuah podcast yang kita kalau ini beberapa ada yang udah ikut kuliah saya di digital marketing, mereka tahu bahwa saya akan selalu menggunakan ini gitu. Ini 30 Days of Lunch, ini adalah sebuah konsep podcast yang sangat menarik. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan seluruh yang tadi saya ceritakan itu dalam bentuk podcast. Seperti halnya seperti ini nih. Kita play sedikit ya. Apakah suaranya masuk, Bapak Ibu? Karena kita percaya konten itu Suaranya bukan masuk? cuma untuk diresapi, ditarik inspirasi dan do nothing. Masuk, Pak. Right. Tapi ya harus ada efeknya tuh. Oke. Harus ada berlanjut dari efek itu. Karenanya yaitu mantranya 3. Konten, komunitas, kolaborasi. Karena ya konten always is the king. Yep. Terus karena begitu pentingnya konten dan begitu banyaknya yang ingin dilakukan, penting untuk kolaborasi karena we cannot do it sendiri dan jauh lebih kaya kalau kolaborasi. Dan yang ketiga, komunitas karena ya butuh komunitas untuk menggaungkan ide yang kita hasilkan lewat konten dan kolaborasi. Jadi itu tiga unsur penting menurutku dalam setiap, terutama di industri digital, dan Narasi TV berusaha melakukan 3 itu. Karena kita create konten, kita ajak orang kolaborasi, dan kita punya komunitas mata kita, komunitasnya Narasi TV yang sekarang juga udah ada di seluruh Indonesia dan yang terdaftar di database itu sudah hampir 100.000. Ya, jadi ini saya rangkum sedikit apa yang dikatakan oleh Mbak Najwa nih. 3 mantra dari Mbak Najwa Shihab adalah making impactful content, ideation to creation. Bagaimana kita buat ide ini tadi, itu kita wujudkan dalam sebuah kreasi. Dan salah 3 gitu ya, mantra dari beliau adalah content, collaboration, and community. Kita tetap konten itu ada di nomor 1. Bagaimana kita buat konten yang bagus. Tapi bagaimana kita melakukan kolaborasi, itu juga adalah sebuah momen atau poin yang paling menentukan juga bagaimana kita membuat kolaborasi ini bisa win-win solution for everyone. Dan kemudian ada komunitas. Nah, apakah di rumah sakit kita sekarang kita sudah menggunakan itu? Karena begitu kita punya komunitas, begitu kita punya sebuah ekosistem di dalam rumah sakit, dan harapannya ekosistem ini adalah ekosistem yang suportif, maka secara marketing kita akan sangat gampang dalam hal memberikan konten, memberikan promo, memberikan banyak hal, dan bagaimana sosial media sangat bisa digunakan dalam hal itu. Dan kemudian selanjutnya adalah evaluate contents. Ini adalah sesuatu yang boleh dibilang teman-teman marketing udah hafal luar kepala lah. Bagaimana kita track and measure metrics, engagement-nya berapa, share-nya berapa, likes-nya berapa. Tapi yang saya mau kasih sharing sedikit ke teman-teman marketing di sini. Remember, metrics is not always the king. Kenapa? Karena connections over conversions will take it any day. Yang penting adalah bagaimana koneksi Anda. Dan koneksi ini dalam artian, seorang followers ini yang misalkan komen dan dijawab, terselesaikan permasalahannya, kita berikan solusi di sosial media, itu akan membuat sebuah koneksi. Dan koneksi ini akan sangat jauh lebih baik dibandingkan terkait dengan matriks konversi. Jadi, teman-teman ketika mengevaluasi konten, lihat juga, ada nggak sih yang banyak tanya-tanya, dan setelah itu, apakah teman-teman sudah melakukan follow up kepada mereka? Dan follow up ini tadi yang sering dilupakan, bahwa yang dipikirkan adalah matriks, likes-nya berapa, share-nya berapa, dan lain-lain. Begitu. Tapi connections over conversions any day. Nah, dan selanjutnya ini sesuatu yang sangat klise nih, be creative. Nah, terus kreatifnya kayak gimana, Dok? Iya, yang poin nomor 1 adalah visually attractive. Yang tadi sudah sempat dibahas cukup banyak oleh Bu Kirana ya. Bahwa secara visual itu harus cukup sangat menarik. Dalam 1-2 detik orang itu lihat, mereka sudah, oh ini menarik nih. Gitu. Dan selanjutnya yang kedua, keep up with the world. Keep up with the world itu apa? Nggak boleh ketinggalan.
Tapi bukan berarti nggak boleh ketinggalan. Ini sesuatu yang viral, segala sesuatu yang viral harus selalu diikutin. Enggak. Karena ada viral yang baik, viral yang boleh dibilang viral yang cukup oke, kita bisa ikutin, kita bisa riding the wave ini. Tapi ada juga yang tidak perlu untuk diikuti keviralannya. Kenapa? Karena itu tidak relevan dengan konten yang kita mau buat. Dan kemudian poin ketiga adalah poin yang sangat penting. Do not be afraid of making mistakes. Remember, it's a process. Kenapa? Karena seorang content creator atau seorang digital marketer itu ketika mereka membuat sebuah kesalahan itu sesuatu yang sangat lumrah. Kenapa? Karena di bahasa marketing kita yang punya yang namanya A/B testing. Kita coba nih tes, kira-kira market itu suka nggak ya dengan konten seperti ini? Kira-kira market dengan kita kasih seperti ini, mereka tertarik nggak ya? Karena ini semua adalah proses. Dan yang terakhir, feel the content. Yang dimaksud feel the content adalah kita tuh bisa kerasa kok content creator. Saya nggak tahu di sini ada berapa banyak content creator gitu di sini gitu ya. Mereka sebetulnya bisa punya sense terkait dengan feelingnya. Ini kayaknya konten saya yang ini nggak seberapa bagus deh. Dan bagaimana kita mengevaluasinya. Dan kita juga pada saat kita ideation kita juga mikir, ini kayaknya bakal booming deh. Ini kayaknya bakal ini deh. Saya rasa semua content creator pasti punya feeling tersebut. Dan harapannya feeling konten ini harus dipikirkan matang-matang dan bagaimana kita menuangkan kreasi kita di dalam konten kita. Mohon maaf, waktu habis Pak Ya, Niko. habis. Memang pas habis, Bu. Jadi ada sebuah quotes dari Pak Philip Kotler lagi ya, bahwa marketing is not a task, it is an ongoing process that never ends. Jadi jangan pernah mengekspektasikan sebuah instant results karena itu semuanya steps. Dan saya karena ada soal storytelling ya, marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Bagaimana kita menyampaikan ideasi kita menjadi sebuah kreasi dengan menggunakan storytelling dan social media, demi kita bisa mendapatkan win-win solution for everybody, kita bisa boleh kasih yang terbaik terutama untuk pelayanan kepada pasien kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Niko waktunya dan kesempatan dengan materi yang sangat menarik. Menurut saya dua pembicara kita hari ini sangat bisa saling memberikan gitu ya. Jadi tadi Bu Kirana bercerita tentang bagaimana story itu bisa berpengaruh, kemudian Pak Niko menambahkan bagaimana kemudian kita mengolah. Kalau Pak Niko tadi ada istilah connection over conversion. Saya juga seringkali kadang bilang bahwa social media is not just selling media. Itu yang seringkali kita lupa gitu ya. Ketika kita merambah di sosial media, kita hanya jualan, tapi kita malas bercerita, kita malas berinteraksi dengan pelanggan begitu, sehingga hubungan di dalam sosial media ini tidak terjalin sebagaimana yang seharusnya. Dan menarik tadi Pak Niko bercerita bagaimana meta bisnis, karena sayangnya banyak sekali dari kita yang belum menyadari adanya meta bisnis gitu. Jadi banyak sekali rumah sakit yang mungkin ada Instagramnya, ada pakai Facebook, tapi kemudian ini dijalankan secara terpisah. Padahal dengan meta bisnis kita bisa combine keduanya, kita bisa meminimalisir iklan, kapan Facebook itu akan jalan, kapan Instagram itu akan jalan, dan itu bisa disetting jauh sebelum iklan itu diiklankan. Jadi kalau kita bilang bahwa sosial media ini membuat kita ruwet karena harus setiap hari ngiklan, nah itu mungkin belum tahu caranya, karena sebenarnya kita bisa planning itu jauh sebelum diiklankan. Nah, nanti caranya gimana? Nah, kami mengundang nih Bapak Ibu yang nanti mau mendaftar di program studi MMRS, bisa bercerita seperti Pak Niko pada siang hari ini, karena nanti di salah satu materinya adalah kami punya mata kuliah pilihan tentang pemasaran digital, di mana kalau ini mungkin hanya 20 menit dari masing-masing pemateri, nanti kita satu semester Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana digital marketing, akan tahu bagaimana marketing funnel, meta bisnis bagaimana, search engine optimization itu seperti apa, bagaimana kita mengkombinasikan Reels, begitu. Kalau dulu Pak Niko kayaknya di semester awal dulu ya, kita bikin mata kuliah pilihan dulu Pak Niko kayaknya masih di angkatan pertama gitu, dan kita sudah banyak melakukan perbaikan-perbaikan materi. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, MMRS adalah salah satu yang tepat karena kita nggak hanya belajar tentang klinis saja, tapi marketing bahkan sedetail storytelling, nanti Bapak Ibu akan bisa. Baik, saya ke pertanyaan. Tadi sudah ada 2 pertanyaan di chat. Yang pertama dari Dr. Tita, tentang apakah
untuk bercerita. Ini untuk Bu Kirana. Beliau menanyakan bahwa apakah untuk bercerita tentang fenomena-fenomena yang ditemukan di rumah sakit itu diperlukan kemampuan atau bakat khusus. Karena seringkali mungkin praktisi dari rumah sakit ini agak kesulitan atau merasa tidak pintar begitu Bu Kirana Ya, ketika mereka diminta untuk bercerita tentang kondisi rumah sakit. Monggo kami persilahkan. ya. Sebenarnya bakat itu bagi saya nomor sekian ya. Yang penting itu minat, gitu. Jadi kebetulan saya punya banyak komunitas dan sering jalan bolang di beragam tempat ya. Teman-teman yang mau belajar menulis itu dari beragam beragam kalangan ya. Bahkan beberapa dokter kayaknya nih ada yang hadir di sini, Dokter Rizanti dari Bandung itu udah banyak bukunya, gitu kan. Jadi bercerita tentang banyak hal ya. Sebenarnya rumah sakit itu dunia yang menarik banget karena 1001 kisah di sana dan orang awam tuh nggak ngerti gitu. Dan itu ada keponya gitu. Makanya Dokter Niko saya dukung deh untuk bikin web seriesnya dok. Nanti harus itu karena saya belum nemu nih web series yang bisa mengakrabkan rumah sakit dengan audiens ya gitu. Jadi untuk berkenaan dengan pertanyaan tadi sebenarnya yang penting niat, jangan takut salah ya. Terus tetap untuk menjaga kepercayaan audiens ke media sosial kita, gunakan EYD yang benar, benar-benar ejaan yang disempurnakan. Jangan disingkat, itu aja deh gitu kan. Saya ini ilfil ketika baca postingan sebuah media sosial dari corporate apapun. Ketika ada singkatan yang YGD dengan sesimpel itu sebenarnya kepercayaan orang. Bisa dilihat ya dokter ya. Jadi wah ini nggak beneran ini ngolahnya gitu. Terus tadi jadi tetap bikin premis ya Ibu. Kalau kita masih kesulitan untuk membuat yang panjang, tentukan aja inti cerita satu kalimat. Misalnya kita menemukan hal yang menarik di rumah sakit, itu nggak mungkin kita buka laptop langsung, tapi clue inti dari yang kita lihat tadi dicatat aja dulu di apa tuh dicatat dimanapun deh, mau di buku resep ya atau di handphone ya kan. Eh, Biasakan teman-teman kumpulin data yang namanya bank data ya kan. Jadi activity tiap hari itu kumpulin aja di situ dan itu akan menjadi sebuah cerita gitu kan, cerita yang akan menarik orang, cerita yang unik karena rumah sakit itu sebenarnya dinding-dinding yang sangat sangat kokoh untuk diterjang orang awam masuk gitu loh, takut gitu loh dok, tapi kita butuh gitu loh, butuh apa sih, ada apa sih di situ gitu kan. Jadi saran saya jangan pernah takut untuk memulai ya kan, jangan takut salah. Di sini ada saya sama Dokter Niko yang siap share, siap berbagi teman-teman, dan saya juga welcome untuk di Instagram direct message ke saya kalau mau ngobrol langsung juga monggo aja gitu kan. Jadi bisa dilihat Instagram saya sebenarnya tiap hari saya kemana pergi, saya sebenarnya dalam kutip jualan aktivitas saya, jualan produk-produk saya, jualan produk-produk teman, itu produk apapun gitu kan. Jadi saya selalu welcome kepada teman-teman, saya juga sering bantu bagaimana sih menjadikan media sosial itu etalase kita ya. Etalase itu harus cantik. Kenapa? Tetangga-tetangga kita ini udah cantik-cantik gitu loh. Masa kita baju, misalnya ibarat baju nih ya, saya nggak mungkin pakai baju ibu saya sekian puluh tahun lalu gitu loh, up to date terus gitu kan. Jadi ketika buka Instagram kita, media sosial kita tuh orang mendapatkan hal yang baru, itu yang teman-teman. Itu aja. Jadi niat dulu deh, gitu loh. Rugi sekali jika tidak satu pun kata kita munculkan menjadi sebuah pesan yang menarik ya. Kita ini manusia-manusia pilihan sih saya pikir ya. Tuhan itu memberi ruang-ruang besar untuk kita mau belajar. Nggak mungkin kita ini nggak bisa menulis sebenarnya. Ayo dok, menulis ya. Menulis itu bukti keberadaan kita di bumi. Untuk web series nih, saya sekalian pesan ke Dokter Niko, nanti bisa dilihat. Saya punya produk, dan saya memproduksi sebuah web series untuk BriLife. Jadi insuren, jadi waktu itu punya produk, sebuah kartu. Ini gimana caranya Mbak Kirana gitu kan, saya bikinkan cerita, saya bikinkan series, ada empat series, judulnya Percaya Ini Rindu. Jadi di YouTube BriLife, Percaya Ini Rindu, itu sudah tertonton 4 juta views total ya dok. Jadi di situ tidak lepas dari konten yang kita bikin, terus kemudian admin dari BriLife sendiri itu benar-benar aktif. Ketika ada satu komen
nice gitu aja dia langsung jawab terima kasih. Nah, kayak gitu. Jadi itu kadang kelemahan kita udah bikin konten yang menarik nih ya, like banyak. Tapi kita biarkan aja, kita tidak memfollow up orang-orang yang Customer relationship-nya, Bu. ya gitu kan. Karena itu kan raja ya bagi saya pembaca media sosial kita adalah raja. Layani dengan baik. Gitu. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Bu Kirana dan Dr. Bu Tita yang sudah Sofi, memberikan pertanyaan. saya izin Oke, nambahin sedikit begitu terkait dengan silakan. tadi dibilang bahwa apakah kita punya kemampuan atau bakat khusus gitu, karena seringkali kita praktisi itu bingung begitu ya bagaimana menyampaikan terkait dengan kondisi yang ada di rumah sakit kita. Memang betul karena boleh dibilang tidak semua orang itu bisa memahami gitu ya bahwa rumah sakit itu alurnya begini dan mereka kan sering selalu apa ya boleh dibilang merasa bahwa kok rumah sakit gini aja nggak bisa sih, kok gini aja nggak bisa, tapi mereka tidak tahu proses yang ada di dalam sana, Nah, bagaimana susahnya kita itu. Nah, sebetulnya yang paling gampang dan bukan paling gampang, saya bilang paling simple, bagaimana kita menyampaikan adalah dengan bagaimana kita memang berkomunikasi dan menyampaikan. Jadi memang jangan sampai kita di rumah sakit itu terlihat seperti sebuah institusi lembaga super body yang sempurna gitu ya. Bahwa lembaga kita ini memang dengan segala flaws, dengan segala kekurangan, dengan segala kesalahannya, it's okay sebetulnya untuk sharing itu gitu ya kepada customer. Karena tidak semua customer kita memahami bahwa rumah sakit itu begini loh konsepnya gitu ya. Dan sebetulnya itu kalau boleh dibilang bagaimana kita ini sebuah lirik lagu juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa bagaimana dalam kita buat konten itu sebetulnya kita bercinta lewat kata. Itu lagunya Donna Maula yang lagi hits banget nih. Mungkin anaknya ini yang udah masih muda-muda dengerin gitu ya, bercinta lewat kata, bahwa bagaimana kita sesederhana kita bicara sebetulnya. Dan bagaimana menuangkan bicara itu di dalam konten, di dalam bagaimana kita menceritakan itu kepada customer kita, itu sebetulnya sesuatu yang boleh dibilang jarang dilakukan, tapi sebetulnya itu sesuatu yang sangat hangat dan sesuatu yang ya. sangat harus dibuat sebetulnya kepada customer kita. Dan saya juga setuju dengan Bu Kirana ya bahwa kita harus bisa mematahkan atau menghancurkan barrier atau dinding-dinding kesempurnaan rumah sakit kita gitu ya. Tapi bagaimana kita bilang gitu kepada customer kita terus berproses, kita terus begini, tapi ya pasti itu semuanya namanya proses. Jadi harapannya mari bersama-sama dengan kami untuk menuju ke perubahan yang lebih baik. Ya. Begitu mungkin tambahan saya Bu Sofi. Oke, terima kasih Pak Niko tambahannya. Langsung saya tambahin pertanyaan nih, sekalian buat Pak Banyak Niko. benar. Ada yang tanya di chat, apakah ada sih Pak perbedaan antara karakteristik konten mulai dari IG, TikTok maupun Facebook? Ataukah kita bisa seragamkan kontennya? Saya Silahkan Pak langsung Niko. jawab dulu ya Bu ya. Silahkan. Kepada Dr. Faris Rahmat. Oke. Jadi karakteristik konten sebetulnya boleh dibilang ada perbedaan, tapi tidak signifikan. Jadi secara pada dasarnya kalau Instagram dan Facebook ketika Anda sudah melakukan connection dengan Instagram page dan Facebook page, sebetulnya apa yang kita posting di Instagram itu akan masuk di Facebook. Nah, karena mereka berada di dalam sebuah under one company yaitu Meta itu tadi yang kita akan bahas kalau nanti kalau nanti di semester ada mata kuliah elektif digital marketing ya Bu Sofi ya, kita akan bahas nih Ya, bagaimana kita menggunakan Meta itu untuk advertising dan lain-lain, atau mungkin bisa dibikinkan webinarnya juga begitu Bu ya. siap. Oke. Khusus Nah, Meta Ads, Meta khusus Meta Ads bisnis ya. lengkap. Oke. Dan kemudian bagaimana dengan TikTok? Nah, TikTok berbeda karena algoritma dan juga brandnya yang undernya berbeda. Bukan dari Meta begitu ya. Tapi apakah secara kontennya itu sama? Sebetulnya untuk algoritma dan lain-lain boleh dibilang sebetulnya sama. Bisa diseragamkan nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi terus harus nanti diingat lagi berbeda lagi. Em, Instagram itu sedikit lebih jinak daripada Twitter maupun TikTok begitu ya. Soal apa? Soal netizen. Karena netizen di Instagram itu lebih halus-halus. Halus-halus itu penjelasan komennya atau apanya itu hate comments-nya nggak seberapa. Tapi kalau di TikTok dan di eh Twitter, wah itu luar biasa itu benar-benar tidak ada filternya sama sekali begitu. Jadi itu patut dipertimbangkan ketika teman-teman mau bikin konten gitu ya. Kalau di TikTok, nah, itu harus siap dengan itu gitu. Kalau misalkan dengan di Instagram, di Facebook seperti apa? Saya rasa seperti itu untuk penyeragaman konten bisa kok, nggak apa-apa.
Oke, terima kasih. Berarti bisa diseragamkan asal Bapak Ibu siap dengan karakter masing-masingnya gitu ya. Mulai dari TikTok kayaknya banyak anak milenial gitu ya. Jadi kalau mereka ngomong nggak difilter, kemudian tadi misalkan IG dengan karakteristik yang berbeda, Facebook juga berbeda begitu. Tapi mungkin Bapak Ibu juga mungkin bisa menyesuaikan juga dengan yaitu tadi mungkin kalau range usianya kayak yang tadi Pak Niko jelaskan range usia apa biasanya mereka suka main dengan Facebook, range usia berapa dia main IG. Nanti tinggal kita lihat aja customer atau dari Bapak Ibu itu lebih banyak dari range usia berapa begitu. Sehingga nanti diharapkan bisa lebih efektif. Ada pertanyaan lagi untuk Pak Niko. Jika matriks tidak selalu matters, terus gimana Pak ngukur connection over conversion ini? Biar tidak terlalu subjektif. Yang kedua, untuk meta ads, apakah bisa dikalahkan dengan upaya-upaya organik? Ya, jadi yang pertama terkait dengan bahwa matrix tidak selalu matters dan bagaimana cara kita mengukur connection over conversion. Sebetulnya boleh dibilang Bapak S Bayu, sebetulnya boleh dibilang itu sangat subjektif. Iya, itu sangat subjektif. Tapi bagaimana itu sesimpel untuk objektifnya adalah ada timbal balik sebuah komunikasi dua arah antara seorang followers nih yang mengkomen atau yang bertanya itu, dan kemudian itu diselesaikan sampai solusinya selesai dan ada kata-kata terima kasih dan lain-lain itu tadi. Itu sebetulnya sudah sangat cukup objektif untuk dijelaskan bahwa itu kita sudah membuat sebuah koneksi. Karena apa? Konversi tidak selalu orangnya punya koneksi. Tapi kalau orangnya koneksi, mereka biasanya akan menjadi konversi karena mereka puas dengan koneksi yang ada, Pak. Dan itu apakah itu bisa diukur secara objektif? Ya bisa sebetulnya, Pak. Tapi ya sesimpel itu. Tapi apakah jadinya bakal subjektif? Iya, Pak. Karena itu kalau punya admin, ini ada di sini ada admin Instagram saya juga nih yang ikut di rumah sakit. Jadi dia juga tahu bagaimana gitu ya. Saya selalu bilang ke dia adalah kalau kamu telat balas atau kamu telat memberikan maksudnya balasan atau apa, jangan lupa untuk minta maaf. Dan karena kita nggak ketemu secara langsung, kita nggak 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan santun, tapi kita mainnya tomat, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi itu yang jangan lupa untuk selalu disebutkan di dalam setiap ketika kita melakukan interaksi komunikasi dua arah dengan followers kita. Dan kemudian apakah meta ads bisa dikalahkan dengan upaya-upaya organik? Bisa, Pak. Karena semua tergantung dari apa yang mau di achieve atau goals apa yang tadi saya bilang di poin pertama, bahwa identifying goals-nya kita apa dan kita mau objektifnya itu mau ngapain. Nah, meta ads tidak selalu kalau meta ads itu superior karena kita bayar, kita paid traffic ataupun juga kita ngomong ini dengan uang begitu. Enggak juga, karena balik lagi target audiensnya mau yang seperti apa. Kalau target audiensnya Bapak ternyata bukan mereka yang bermain di sosmed, misalkan maaf nih mereka yang penyakit-penyakit kronis, pasien-pasien dengan penyakit kronis, rata-rata mereka nggak pakai mereka nggak pakai sosmed begitu. Yang sosmed adalah yang yang daftarin gitu ke tempat kita gitu misalkan. Tapi bagaimana upaya organiknya itu tetap bisa digunakan, dan upaya organik ini bisa sesimpel dalam artian PKRS, kita bisa gunakan PKRS di dalam rumah sakit kita untuk memberikan edukasi dan bagaimana kita intinya mengakomodir dari followers kita. Maaf ini saya mute ya Mas Adit. Ya. Begitu mungkin Bu Sofi. Oke, baik. Terima kasih Pak Niko, Bu Kirana. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf waktu kita terbatas. Tapi Bapak Ibu jangan kecewa karena nanti akan kami copy dan mohon izin nanti mungkin barangkali ada pertanyaan untuk Bu Kirana ataupun ke Pak Niko nanti akan kami japri begitu ya. Dan hasil dari jawaban pemateri nanti akan kami kirimkan ke masing-masing email maupun kontak person dari Bapak Ibu penanya begitu, karena memang keterbatasan waktu. Menarik sekali sebenarnya diskusi ini untuk kita bisa lanjutkan. Sekali lagi Bapak Ibu jangan khawatir karena mungkin dari sini nanti kita akan bikin web series berikutnya kecil-kecilan begitu, khususnya kita mau bikin kayak gimana sih digital marketing itu kalau dijalankan di layanan kesehatan khususnya gitu. Jadi terima kasih Bu Kirana Kejora, Dr. Niko, senang sekali dan sangat menarik perbincangan kita pada sore hari ini ditemani oleh Malang yang lagi hujan mendung gitu ya.
adem-adem kita belajar bareng bersama-sama, begitu akan sangat bermanfaat. Sekaligus kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu bahwa kalau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas atau Bapak Ibu masih penasaran banget nih tentang materi yang sedang kita bahas pada sore hari ini, Bapak Ibu jangan khawatir karena kita akan membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah, ini jadi di MMRS itu kami sedang membuka pendaftaran online mulai tanggal 12 Februari sampai nanti di 26 April 2004. Jadi Bapak Ibu barangkali memiliki calon-calon potensi di rumah sakitnya, jangan sampai ketinggalan. Kalau kepingin punya stafnya atau mungkin punya manajer yang ahli di bidang marketing, nggak salah kalau Bapak Ibu sekolahnya adalah di program studi Magister Manajemen Rumah Sakit MMRS. Karena di sini nanti kami akan memberikan banyak sekali informasi karena kita punya mata kuliah pilihan, salah satunya adalah digital marketing, di mana digital marketing kami itu nanti materinya sudah kami sesuaikan dengan sertifikasi kompetensi yang terakreditasi atau tersertifikasi oleh BNSP. Jadi materinya itu sudah sesuai mulai dari bagaimana mengidentifikasi elemen pemasaran, tadi Pak Niko cerita tentang meta ads, meta bisnis, content planning, kemudian tadi dari Bu Kirana ada tentang Canva, kemudian kita akan melakukan riset kepada pelanggan itu seperti apa, strategi membuat iklannya seperti apa, kita menyusun aktivitas pemasaran seperti apa, itu detail akan kami sampaikan di situ sehingga Bapak Ibu kalau ingin punya staf yang kompeten terhadap pemasaran digital, salah satu alternatifnya adalah Bapak Ibu bisa mendaftar karena ini nanti akan ditutup di tanggal 26 April. Akan ada seleksi MMPI, kemudian ada wawancara offline, dan seluruh informasi ini bisa Bapak Ibu simak di selma.ub.ac.id atau menghubungi hotline MMRS di 081 330 951515. Kalau yang lain iklannya minggu depan nanti harga naik, di MMRS sampai minggu depan harganya tetap, tapi peluang kesempatannya pasti akan terbatas, karena nanti setiap periodenya kami hanya akan menerima mahasiswa tidak lebih dari 25. Jadi biasanya hanya 20 sampai 25, sehingga manfaatkan kesempatan ini, kami akan buka waktu pendaftaran sampai nanti tanggal 26 April 2024. Sekali lagi, kami mewakili program studi Magister Manajemen Rumah Sakit mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bu Kirana Kejora. Sampai berjumpa kembali. Juga untuk Pak Niko, terima kasih dan sampai bertemu kembali. Jadi Bapak Ibu, terima kasih juga atas kehadiran pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Izin saya akhirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kirana. Terima kasih, Bu Terima Kirana. kasih. Untuk materi, Bapak Ibu bisa cek di chat, ada materi dari Bu Kirana yang bisa di-download. Materi saya nanti